Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Angelin Eka Putri. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara Ruang Inovasi hari ini, di mana acara ini diselenggarakan oleh PT Adicipta Inovasi atau nama market kita adalah AdIns, di mana AdIns sebagai ISV di Indonesia yang tahun ini genap berusia 21 tahun, di mana untuk produk kita memiliki produk core system multi finance, mobile solution, dokumen management, dan tentunya juga ada layanan cloud teknologi. Dan hari ini adalah series ketiga untuk Ruang Inovasi dengan topik cloud teknologi, mengakselerasi kinerja perusahaan dengan cloud teknologi. Dan ini khusus memang kami tujukan untuk IT Department, di mana setiap series kita memang memiliki topik yang berbeda dengan sasaran peserta juga yang berbeda-beda. Dan untuk setiap webinar kita, Ruang Inovasi kita, juga sudah kita upload di YouTube channel AdIns. Jadi untuk Bapak Ibu bisa juga langsung check it out di sana dan semoga bisa mendapatkan informasi-informasi terkait update teknologi. Dan tanpa perlu berlama-lama, saya ingin memperkenalkan bahwa siang hari ini kita akan mengadakan webinar dengan 2 orang pembicara. Yang pertama itu seorang expert IT, beliau memulai karir sebagai iOS developer, berpengalaman juga menjadi advisor untuk IT infra di beberapa perusahaan pembiayaan di Indonesia. Lalu beliau juga certified cyber security dan juga cloud teknologi. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pembicara di acara-acara seminar, webinar maupun offline. Beliau ini sudah cukup fasih. Mari kita sambut, selamat siang dan selamat datang kembali Bapak Ali Naga Saputra. Ya, Selamat siang Pak selamat Ali. siang Bu Angel. Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak Ali ya. Mantap jiwa. Oke, Pak Ali kameranya boleh di-on Ini Pak? saya nggak dapat permission ini tulisannya. Oke, boleh tolong dibantu kameranya untuk Pak Ali bisa di-on kan? Diberikan permission? Baik. Lalu berikutnya, pembicara berikutnya, beliau juga mengawali karir sebagai IT System Supervisor di Suzuki Finance Indonesia, dan beliau pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan manajemen dan controlling data backup, SLA, dan juga monitoring requirement ketika SFI mau mengadopsi teknologi baru yang akan mereka terapkan di perusahaan. Lalu berikutnya beliau melanjutkan karir di CIMB Niaga Auto Finance atau SINAF sebagai IT Data Center Department Head. Lalu beliau juga pernah menjadi Senior Engineer di PT Berlian Sistem Informasi. Lalu meningkat lagi menjadi PM, Project Manager di IIG Global Solution Indonesia. Lalu saat ini kembali lagi berkarir di CIMB Niaga Auto Finance atau SINAF sebagai IT Division Head. Selamat siang Pak Ferdi Wijarnako. Selamat siang Bu Angelin, selamat siang Pak Ali dan rekan-rekan Ya, semua. siang Pak Ferdi. Oke, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di acara Ruang Inovasi hari ini. Ya, terima kasih sudah di-invite juga Bu. Oke, Bapak kameranya boleh di-on kan Pak? Sudah saya angkat. Sudah on. Sudah on ya. Oke, nah baik, baru terlihat. Nah ini adalah 2 orang expert IT Head dari AdIns dan juga IT Head dari CIMB Niaga. Oke, baik. Ini langsung saja kita mulai diskusi. Coba boleh di next berikutnya. Ini sebagai topik untuk pembukaan dulu nih Pak. Jadi saat ini kita mengumpulkan beberapa data untuk penyedia provider lah kita bisa bilang ya. 3 provider besar untuk cloud di Indonesia. Yang pertama ini ada Alibaba Cloud, di mana mereka yang mau saya tekankan adalah ternyata cloud ini tidak hanya di Indonesia. Mungkin di Indonesia baru akhir-akhir ini kita melihat booming serba cloud begitu ya. Nah, tapi sebenarnya mereka ini di dunia itu sudah implement dengan banyak negara. Dan yang menarik adalah Indonesia ternyata menjadi salah satu negara tujuan untuk mereka membangun data center juga.
Di sini kita lihat ada Alibaba yang mereka punya rencana untuk pembangunan data center di Indonesia, bahkan sampai 2. Kita tahu pembangunan data center ini investment-nya sangat besar ya. Lalu selain Alibaba, berikutnya kita lihat ada Google Cloud. Google Cloud juga menargetkan ini sebaran peta. Lalu berikutnya ada lagi dari tentunya Microsoft, diberitakan juga akan bangun data center pertama di Indonesia. Jadi kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya bagaimana cloud ini, apakah memang menjadi tren atau solusi di masa depan? Selain tren, apakah memang solusi di masa depan? Atau sebenarnya ini sudah menjadi solusi di benua lain, di negara-negara lain, yang kemudian akan masuk ke Indonesia? Perkembangan teknologi cloud ini di Indonesia seperti apa? Mungkin dari Pak Ferdi dulu, Pak. Oke, Bagaimana terima melihat kasih Bu Angelin. Ya. Mungkin memang kalau misalnya kita bicara masalah cloud di tahun 2000-an mungkin awal-awal itu udah jadi cikal bakal cloud teknologi gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengakses aplikasinya menggunakan internet gitu. Jadi di awal 2000-an memang proses itu sudah mulai berjalan. Kemudian muncul lagi di awal pertengahan mungkin sekitar 2005-2006 Amazon muncul gitu ya sebagai salah satu pionir dalam cloud system yang menjual mungkin layanannya ada IaaS, kemudian ada SaaS. Kemudian berlanjut juga tuh ke provider-provider lainnya yang mungkin tadi disebutkan oleh Bu Angelin seperti Alibaba, kemudian jadi Google Cloud, Microsoft juga mulai berjualan. Mungkin di awal-awal kita lihat data center mereka mungkin nggak terletak di Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan kebutuhan cloud yang memang secara sistemnya fleksibel, kemudian juga scalable dan juga mudah untuk di-customize, banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak hanya level enterprise, tapi juga yang dari sisi perusahaan yang UMKM gitu ya, itu membutuhkan solusi atau sistem yang sifatnya seperti tadi saya sebutkan gitu. Jadi mungkin di awal ketika cloud itu ditaruh di luar, mungkin dulu belum banyak di Indonesia gitu ya. Kendala yang menjadi kendala utama adalah masalah konektivitas. Gitu. Jadi konektivitas dan juga mungkin regulasi gitu. Jadi ada beberapa aturan yang memang tidak boleh menempatkan data-data yang data centernya di luar dari region kita gitu. Jadi awal-awal memang banyak isu lah gitu ya, banyak isu mengenai data center kemudian cloud system yang ada di region luar. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini karena mungkin demand yang tinggi gitu ya, demand yang tinggi, kemudian juga dengan fleksibilitasnya cloud system ini, akhirnya banyak vendor-vendor yang akhirnya buka data centernya di Indonesia. Mungkin tadi kalau kita lihat tadi kayak Alibaba aja udah buka 2 gitu ya, rencana udah buka 2. Kemudian juga disusul oleh beberapa vendor lainnya. Bahkan kalau saya lihat gitu ada juga vendor-vendor baru yang bermunculan, even itu dia kecil gitu, tapi sudah mulai jual services kayak IaaS-nya kemudian SaaS-nya. Jadi memang kalau kita lihat dengan perubahan kebutuhan perusahaan juga yang mungkin yang sifatnya tadinya capex gitu ya, sekarang sudah kita rubah menjadi opex gitu. Dan juga perusahaan-perusahaan startup yang muncul di mana mungkin mereka tidak berani untuk berinvestasi lebih banyak gitu ya dengan membeli perangkat, dan saya rasa memang solusi dari cloud system ini jadi salah satu solusi yang memang dibutuhkan lah gitu ya, dibutuhkan. Dan kalau misalnya kita lihat ke depannya apakah menjadi solusi, saya rasa ya pasti sih bisa jadi solusi yang bahkan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan enterprise, namun perusahaan-perusahaan kecil saya rasa sangat membutuhkan ya untuk cloud system. Seperti itu sih Bu Angelin. Oke, baik. Jadi memang ini dianggap sebagai suatu tren dan juga kedepannya memang sebagai satu solusi ya Pak ya. Khususnya untuk ini para IT head mungkin lebih tertolong dengan adanya cloud sehingga nggak takut jagain server mungkin server yang ada di fisik. Oke, nah mungkin Pak Ali bisa dikasih contoh yang lebih real Pak. Sebenarnya cloud ini
contoh layanan nyatanya itu seperti apa Pak sehari-hari? Apa jangan-jangan kita sebenarnya tanpa sadar juga sudah menggunakan layanan cloud begitu? Sebetulnya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Ferdi ya, gitu. Kita sudah dari sejak awal 2000 itu sebetulnya sudah secara tidak sadar gitu industri-industri di Indonesia itu sudah mengenal dengan yang namanya cloud. Dari pertama kali mengadopsi yang namanya email, ya dulu banyak sekali yang pakai Yahoo Mail, kemudian berkembang banyak yang pakai Google Mail gitu, ada yang pakai Friendster, wah zaman tua sekali gitu kan, Friendster gitu, ada yang mulai pakai Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya adalah kalau yang seperti Pak Ferdi sebut tadi adalah SaaS, Software as a Service gitu. Jadi secara tidak sadar kita sudah banyak menggunakan itu, tapi kita belum tahu kalau itu adalah layanan apa. Kita tahunya adalah saya punya internet, saya akses aplikasi di internet seperti itu. Nah, itu adalah sebetulnya cloud. Nah, kemudian dengan semakin berkembangnya zaman, terutama dengan semakin zaman yang dipaksa digital oleh si COVID, gitu kan. Nah, sekarang ini kita sudah mulai semakin gencar menggunakan layanan-layanan ini, seperti untuk conference, ya, seperti untuk meeting ini, yang kita gunakan sekarang Zoom ini, gitu. Kita sudah makin banyak menggunakannya, dan teknologi ini adalah teknologi yang sebetulnya sudah lama kan, gitu. Tapi dulu kenapa nggak booming? Nah, baru belakangan ini mulai itu. Nah, itu jadi sebetulnya cloud itu kita secara tidak sadar kita sudah gunakan sehari-hari gitu. Kita sudah pakai sehari-hari. Bedanya karena kebutuhan itu semakin terus meningkat. Nah, maka mulai berkembang nih. Kemarin yang tadi chatting saja saya butuhnya chatting saja sudah cukup. Sekarang saya sudah butuh harus ada videonya. Kemudian video saja sudah tidak cukup nanti. Sekarang saya butuh yang chat conference, tapi sudah bisa coret-coret layar monitor dengan whiteboard-nya. Kemudian berkembang terus. Itulah yang namanya cloud untuk mendukung perkembangan zaman di saat ini, terutama ini di era digitalisasi ini. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ketika kita menggunakan cloud teknologi itu sebenarnya juga menolong untuk kita melakukan improvement fitur ya Pak Ali ya. Iya. Tadi yang Pak Ali bilang mulai dari chat, terus bisa video conference, terus bisa rame-rame, bisa gambar, nanti besok bisa ada fitur apa lagi, begitu ya Pak ya? Sekarang bahkan sudah banyak keluar gosip bersama ya. Apa itu? Clubhouse. Oh, Clubhouse. Iya, itu fitur gosip bersama itu. Iya, guna iOS nih Clubhouse, betul. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang ada di attendees, jadi memang konsep kita hari ini juga sama seperti Clubhouse ya Pak, kita open digital discussion. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan ide atau sharing juga nanti bisa raise hand, gunakan fitur raise hand. Nanti kita ajak di ruang panelis untuk bisa komunikasi bersama. Oke, lanjut lagi. Nah, Pak Ferdi, tadi diceritakan bahwa memang Pak Ferdi sendiri sudah mengenal cloud ini sejak lama ya Pak Ferdi ya. Nah, lalu ketika dulu awal-awal menemukan cloud yang cocok nih Pak, ketika Bapak di perusahaan yang sekarang ya Pak ya, lalu Bapak kira-kira mulai menilik nih teknologi cloud ini dicocokkan untuk aktivitas yang mana. Saat ini kan Bapak sudah pakai cloud ya Pak ya, sudah pakai layanan cloud juga di Sinaf ya Pak. Ya. Itu boleh diceritakan Pak pengalaman tahap awal untuk menentukan jenis cloud yang cocok, yang sesuai, lalu nanti bagaimana penerapannya di perusahaan. Boleh diceritakan Pak pengalamannya? Ya, di Sinaf sendiri mungkin sekitar tahun 2012 lah kita menggunakan cloud system untuk SAS. Waktu itu kita untuk ML system kita menggunakan cloud. Itu dengan vendor lokal, kebetulan vendor lokal, dan kita mungkin dulu juga jadi salah satu first customer-nya mereka lah, karena memang ini baru dibangun waktu tahun 2012 gitu ya. Jadi pasti kita menyesuaikan lah untuk fungsi penggunaan aplikasinya, apakah cocok atau tidak, sesuai dengan requirement kita atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga ada beberapa aplikasi yang berjalan dengan sifatnya sewa IaaS lah gitu ya, infrastrukturnya aja kita sewa, aplikasinya dari kita sendiri. Nah itu biasanya kita sesuaikan sih fungsi dari si aplikasinya, penggunaan aplikasi yang berjalan di cloud-nya, ada berapa banyak sih nanti yang mengakses gitu ya, resource-nya berapa banyak,
terus juga proses integrasinya seperti apa, apakah ada integrasi antar aplikasi yang di premis kita seperti itu. Jadi biasanya sih kita ada assessment yang lumayan panjang ya Bu ya, untuk menentukan solusi cloud ini apakah sesuai atau enggak gitu. Jadi apakah kita pakai hybrid atau kita benar-benar full cloud seperti itu. Jadi biasanya kita melakukan assessment melihat behavior dari si aplikasinya sih, fungsi dari si aplikasinya dan koneksi atau integrasi ke aplikasi kita. Seperti itu sih Bu Angelin. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk tahapan menentukan jenisnya, lalu ada topologinya, itu prosesnya memang panjang ya Pak Ferdi ya? Karena ya, lumayan panjang. Karena gini Pak, jadi ruang inovasi untuk series cloud, ini kita udah series yang ketiga Pak. Oke. Dan yang menarik adalah setiap sesi itu akan selalu ada IT head yang berusaha menanyakan bagaimana tips and trick sebenarnya untuk bisa memajukan perusahaan itu pakai cloud gitu. Dan nanti ini juga menjadi salah satu topik kita di akhir-akhir ya Pak ya, kita bagi-bagi tips and trick-nya. Nah, untuk cloud sendiri, tadi dari Pak Ferdi mengatakan secara pengalaman infra harus tahu infranya, jenisnya ada hybrid atau yang nah mungkin dari Pak Ali, ini ada best advice nggak Pak? Untuk yang newcomers, mereka bisa menentukan solusi cloud sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau tadi pengalaman dari Pak Ferdi sendiri, mungkin di luar pengalaman Pak Ferdi, ada best advice dari Pak Ali? Sebelum saya masuk ke sana ya, saya sharingkan sedikit ada berapa jenis sih cloud itu. Cloud itu sebetulnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah infrastructure, IaaS, yang sering kita dengar IaaS. Kemudian platform as a service, PaaS. Dan yang terakhir adalah software as a service, atau SaaS. Ya, untuk newcomer, kalau saran saya, jika company tersebut masih belum punya nih infrastruktur IT, atau mungkin perusahaan rintisan lah, atau apapun juga, saran saya berangkatlah seperti yang dilakukan oleh Pak Ferdi, berangkat dari yang namanya SaaS dulu. Adopsi dulu dengan yang namanya SaaS. Siapa tahu di layanan SaaS yang ada itu sudah bisa kita memanfaatkannya. Contohnya, saya butuh CRM nih, saya manfaatkan Salesforce, misalkan seperti itu. Saya butuh email nih, saya manfaatkan misalkan Gmail, gitu. Jadi kita manfaatkan apa yang sudah jadi dulu, sudah langsung siap dikonsumsi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah dari sisi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan pengembangan, gitu. Nah, jika di tim kita sudah mempunyai tim yang cukup kuat untuk bisa melakukan development terhadap suatu solusi, kita bisa turun levelnya dari SaaS menuju ke PaaS, gitu, menuju ke platform. Saya memanfaatkan platformnya nih, supaya saya bisa bangun solusi di atasnya, misalkan SAP, gitu. Saya manfaatkan platformnya SAP, saya ingin bangun solusi. Saya ingin manfaatkan platform yang namanya relational database, misalkan SQL Server as a service. Saya manfaatkan, saya bangun solusi di atasnya. Nah, yang terakhir adalah yang namanya dengan IaaS, Infrastructure as a Service. Saya sudah punya solusinya, saya sudah punya aplikasi-aplikasinya, tapi saya ingin adopsi cloud teknologi, maka kita bisa manfaatkan nanti yang namanya IaaS. Nah, itu tahapan yang menurut saya yang sudah paling cocok lah. Paling cocok untuk bisa yang selama ini kita sarankan untuk klien-klien kita, gitu. Tapi terus dalam mengadopsi itu ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Pertama yang tadi namanya private cloud, kemudian yang diistilahkan dengan yang namanya hybrid cloud, dan yang terakhir dengan native cloud, ya, atau public cloud. Istilahnya gampangnya seperti itu, public cloud. Nah, metode untuk mengadopsi ini itu saya sarankan larinya ke hybrid dulu, gitu. Jadi tidak wise kalau suatu company saya pingin dong mau pakai cloud, kemudian langsung dia lari 100% pure on cloud, gitu. Terutama untuk company-company yang sudah punya infrastruktur IT ya, gitu. Karena kalau langsung dilakukan seperti itu, pertama cost-nya akan menjadi sangat luar biasa. Pertama tadi dia sudah punya capex nih, misalkan seperti itu, dia sudah punya capex, tahu-tahu sekarang opex-nya dia jadi bengkak lagi karena dia mengadopsi yang namanya cloud. Gimana dengan yang tadi yang jadi asetnya dia? Gitu.
Nah, saran saya masukkan secara bertahap menggunakan metode yang namanya hybrid. Gitu. Setelah semuanya yakin, running well dan lain sebagainya, kita bisa jalan secara pure on cloud, secara native on cloud, dan semuanya berada di public cloud. Gitu. Ya itu cara-caranya adalah seperti itu. Gitu. Terus gimana dengan kalau perusahaan rintisan yang nggak punya apa-apa? Silakan, monggo saja langsung manfaatkan pure 100% on cloud, pakai saja segala teknologi yang ada di sana. Karena nggak ada ini nih, nggak ada yang perlu digendong dari on-prem-nya dia kan menuju ke cloud gitu. Pokoknya dia gua nggak punya apa-apa, gua langsung masuk aja. Silakan seperti itu. Gitu, Angel. Oke, berarti bagi yang benar-benar baru, rintisan baru itu bisa langsung pakai cloud. Kalau yang sudah punya existing data, ibaratnya ini kalau berenang itu di pinggir-pinggir dulu ya Pak, jangan langsung buru ke kolam. Jadi untuk servisnya coba dulu, nanti baru dicocokin kira-kira mau pakai yang mana, terus kebutuhannya apa. Bahkan nanti kalau udah pakai, baru bisa bikin sendiri juga gitu ya Pak ya. Iya. Lalu untuk pemindahan data juga masih bisa pakai yang hybrid, setengah cloud, setengah enggak gitu ya Pak ya. Betul, iya. Ada transisi lah, nah sebenarnya bisa ada transisi gitu. Oke, nah selanjutnya nih Pak, itu tadi kita ngebahas mengenai pintu masuk, step awal. Nah, ketika sudah di dalam, ini saya penasaran dengan Pak Ferdi, kalau cloud itu kan salah satu keunggulannya adalah kita bisa menggunakan atau membayar hanya sesuai kebutuhan yang kita pakai. Storage capacity besar yang kita pakai aja. Bagaimana dulu tahap-tahap awal ketika Pak Ferdi presentasi, kan pakai Excel ya Pak ya, ditarik kita Excel, oh Pak kita datanya sekian. Karena ada urusan dengan cien, kalau kata orang, ada urusan dengan uang, semakin besar storage, semakin besar uangnya. Nah, bagaimana Pak Ferdi itu bisa mempresentasikan ke tim atau ke atasan tentunya, segini loh Pak dana yang kita butuhkan, terus efisiensi dananya seperti ini, begitu. Gimana dulu Pak, tips and triknya Pak? Karena ini berhubungan dengan virtualisasi juga sih ya, maksudnya dengan yang cloud system ini kan sekarang udah banyak menghadapnya virtualisasi gitu. Jadi dulu mungkin kita kalau misalnya sizing gitu ya, semua itu diukur, oke, 5 tahun ke depan kita akan beli seberapa besar gitu ya, langsung banyak gitu. Langsung gajah Pak ya? Ya, langsung banyak, 5 tera, 10 tera gitu ya. Tapi dengan teknologi virtualisasi, it's very scalable banget gitu ya. Jadi sekarang ini kita bisa mengadopsi virtualisasi, apalagi dengan sistem yang ada di cloud. Secara ini lebih mudah sih sebenarnya kalau misalnya kita mempresentasikan, ibaratnya hal yang sifatnya tadinya capex besar dan berubah menjadi OPEX, apalagi sekarang udah banyak juga yang sifatnya pay per use gitu ya, cloud yang sifatnya pay per use. Jadi ini kalau dari saya sih kemarin juga nggak terlalu yang gimana karena memang itu sangat decrease yang namanya capex gitu, dan juga very very scalable sekali gitu. Jadi kalau misalnya growth dari datanya memang tidak terlalu besar, ya kita akan taruh yang sesuai dengan kebutuhan aja gitu, dibanding jangan zaman dulu yang kita selalu hitung 5 tahun ke depan gitu ya, 3 tahun ke depan. Kalau sekarang memang udah beda sih. Jadi menjelaskannya adalah mungkin nggak semua atasan atau chief IT atau direktorat IT gitu ya, direktorat IT yang bukan orang IT gitu, banyak mungkin yang basicnya bukan orang IT gitu ya, kecuali memang udah besar sekali. Nah ini biasanya sih kalau dari saya sendiri juga menjelaskan dulu teknologi apa sih yang sekarang ada gitu ya, kita melakukan update dengan mereka, keuntungannya gitu ya. Yang pasti dengan virtualisasi dan cloud system itu sudah sangat mereduce yang namanya capex kalau menurut saya. Jadi tinggal dihitung aja lah. Jadi tinggal dihitung aja apakah OPEX-nya sesuai, apakah tidak, atau perlu di-adjust lagi dari sistemnya gitu ya. Nah itu kalau rubah dari yang sifatnya native ke cloud atau ke virtualisasi itu sangat reasonable lah gitu. Mudah untuk dijelaskan juga ke head of IT yang mungkin di atas kita gitu, jadi direktur IT atau chief IT. Seperti itu sih Bu Angelin. Oke, nah Pak Ferdi,
melanjutkan yang tadi, bahwa sebenarnya tadi kan Pak Ferdi ada mention itu Pak, mengenai hal-hal yang disampaikan ke atasan, tentang newcomers, tentang teknologi yang baru juga. Terkait dengan cloud, kira-kira menurut Pak Ferdi, apa keuntungan bagi perusahaan Bapak dan juga bagi tim Bapak ketika menggunakan cloud teknologi dibandingkan belum pakai cloud teknologi? Jadi ibaratnya Bapak lagi presentasi nih ke atasan, begini loh Pak, kalau kita pakai cloud itu kira-kira keunggulannya begini gitu, keuntungan buat perusahaan apa, untuk tim IT kita apa? Ya, mungkin saya ceritakan yang SaaS-nya dulu ya, kita pakai SAS dulu. Jadi memang dengan kita menggunakan SAS, keuntungannya adalah yang pertama adalah share resiko. Jadi resiko yang ada tidak hanya ditempatkan di Synapse, tapi juga di vendor, gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah mengenai proses manajemennya. Jadi mungkin jika kita taruh premis mail server di kita gitu ya, dari sisi saya butuh resource tambahan lah gitu ya, atau dari sisi karyawannya mungkin ada pekerjaan lain yang dikerjakan gitu, memanage mail server. Tapi kalau kita taruh di cloud, sekarang ini kita taruh di cloud, yang pasti dari people-nya sendiri tidak terlalu banyak, dan memang jika sudah ada ya mengerjakan hal yang lain gitu. Jadi dari saya sih itu, kalau misalnya memang cloud itu alasan pertama adalah mengenai manajemen yang tidak harus dilakukan di kita gitu ya, dan untuk resikonya juga tidak full di Synapse gitu sih Bu Nyelin. Keuntungannya sih itu sih. Iya betul. Jadi sebenarnya ini ya Pak ya, kita bagi-bagilah, kalau kenapa-napa itu jangan di kita gitu. Nah, tadi ini begitu statement itu Bapak keluarkan, itu Pak Ali itu langsung senyum-senyum sumringah gitu. Mungkin dari Pak Ali ada yang mau ditambahin Pak mengenai keuntungan pakai cloud teknologi Pak? Ya, kalau saya cuma mau sharing aja sih gitu. Jadi benar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdi ya gitu. Tujuan dari kita mengadopsi yang namanya cloud ini adalah kita untuk men-sharing resikonya kita. Kemudian kita juga men-sharingkan load-nya kita gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi nih, dulu itu saya punya tim yang khusus ngurusin email server gitu. Begitu setiap kali email nggak masuk, itu email atau apapun masalah kebakaran di dalam email server, nah itu tim itu langsung hands on dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi dengan sekarang kita mengadopsi yang namanya layanan cloud SaaS untuk email gitu. Tim kita itu, tim dari saya itu sekarang bisa memfokuskan diri untuk apa? Pengembangan security gitu. Jadi untuk meningkatkan security di add-ins gitu, bagaimana supaya lebih comply lagi nih gitu, add-ins itu punya security, nggak cuma sekedar yang penting pokoknya sudah diprotek oleh password sudah cukup gitu. Nah kita sekarang memanfaatkan yang namanya multi-factor authentication dan lain-lain sebagainya. Kalau kemarin nggak sempat karena tiap hari email server bermasalah, kira-kira seperti itu. Nah itu the beauty of cloud-nya ada di situ tuh gitu. Nah karena apa? Semakin banyak kita habis waktu untuk operasional, untuk ngurusin yang tadi yang namanya receh ya kalau saya bilang gitu ya, semakin banyak waktu kita nggak bisa mengembangkan company gitu. Company padahal sudah ingin berkembang nih, ingin growth gitu kan. Waduh, bentar Pak, tapi kita lagi mainan apar ini Pak, nyemprotin api gitu, nggak sempat gitu. Ya gitulah kira-kira. Menariknya tadi di situ tuh. Oke. Nah, jadi memang itu karena kita ada vendor lagi ya Pak ya, yang nolong terutama untuk tim IT-nya juga. Jadi kalau gimana-gimana ada isu, bisa saling sharing. Nah, tadi saya lihat di sini ada yang raise hand. Ada yang raise hand tadi, ada Bapak Aditya Pratama. Mungkin bisa dibantu tim untuk diberikan akses speaker. Halo Pak Aditya. Pak Aditya boleh di-unmute, Pak? Sudah bisa di-unmute? Atau tadi Pak Aditya ada raise hand atau memang ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Aditya? Masih di-mute. Oke, baik. Pak Aditya, di sini sudah kita kasih akses untuk open speaker ya, Pak. Nanti kalau memang ada yang mau disampaikan atau ikut diskusi bareng, boleh langsung di-unmute nanti, Pak. Oke. Ini kita coba lanjutkan.
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan tahap awal tentang cloud dan juga tentang storage-nya, lalu keuntungan bagi perusahaan dan bagi tim IT-nya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut nih Pak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa memang banyak pertanyaan gimana cara meyakinkan atasan. Bahwa tadi dibilang Pak Ferdi, ini assessment-nya panjang, perhitungannya kompleks, lalu juga kebutuhannya naik turun, tidak fluktuatif, begitu ya Pak ya. Nah, dulu sampai dengan titik berhasil, itu bagaimana Pak Ferdi? Sampai, oke goal, kita pakai cloud. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya Pak. Boleh di-sharingkan Pak? Saya kepo juga nih Pak. Jadi kalau memang yang SaaS awal, kita memang pindah karena keadaan. Jadi kita waktu itu sempat cloud juga, memang udah cloud dari lama, tapi kita cloudnya keluar. Jadi karena kita cloud keluar dan juga kita di bawah bank gitu ya, jadi ada kekhawatiran lah waktu itu. Walaupun secara regulasi waktu itu memang belum state tidak boleh ada server di luar gitu ya. Nah akhirnya kita pindah lah dari server yang di luar ke lokal. Jadi memang waktu itu nggak terlalu panjang. Tapi kalau untuk yang IaaS ini juga kita coba untuk bandingkan sih. Kita coba untuk bandingkan dari mungkin yang tadi Pak sebutkan. Jadi dari sisi human resource-nya, kemudian juga dari sisi scalabilitasnya, kemudian juga license. Memang banyak sih, banyak yang waktu itu kita coba untuk bikin pros cons-nya. Jadi kita bikin pros cons, kita bikin cost and benefit analysis, kemudian kita sodorkan tuh ke atasan. Dan memang kalau beberapa aplikasi yang kita sodorkan untuk cloud itu juga aplikasi memang yang sekiranya tidak terlalu banyak integrasi dengan aplikasi kita gitu ya, dan juga possible untuk stand alone lah gitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang masih pada stand alone, itu kita taruh di cloud, menggunakan IaaS. Saat ini kita menggunakan IaaS gitu. Jadi tidak terlalu sulit karena sudah pasti dari sisi human resource dan juga resource dari sisi server itu sendiri sudah sangat menghemat banyak ya. Seperti itu sih Benjeling. Oke, nah itu ternyata tips and trick. Ini mudah-mudahan bisa membantu untuk IT head yang lain yang mungkin sedang lagi on progress nih Pak untuk mereka mau pakai cloud. Nah, mungkin dari Pak Ali ada additional Pak tips and trick untuk teman-teman di sini yang mungkin baru mau berkenalan atau yang penasaran dengan cloud begitu? Ya, kalau setelah saya beberapa kali menemui klien itu apa yang menyebabkan mereka tanda kutip mendapatkan penolakan ya dari mungkin dari manajemennya. Itu pertama itu yang menjadi kunci untuk kita bisa mengadopsi cloud itu dan supaya bisa ngerayu gitu kan, tanda kutip ngerayu gitu kan. Itu pertama kenali produk dulu. Banyak sekali pada saat di challenge tentang cloud gitu kan, itu jawabannya AE. Itu yang membuat keyakinan dari orang yang kita sekarang lagi mau lamar ini gitu kan, itu turun. Nah itu jadi saran saya sih sebaiknya dari Bapak Ibu, dari IT head, untuk bisa meyakinkan dari sisi manajemen, kenali dulu produknya, kenali dulu bagaimana skemanya pembayaran di cloud, untuk pay per use-nya, baik untuk subscription-nya bagaimana, kemudian lakukan komparasi pro cons-nya seperti yang dilakukan oleh Pak Ferdi tadi. Nah, dengan kita sudah mengenali seperti itu, kita akan menjelaskannya itu dengan apa ya? Dengan berapi-api. Bukan dengan kayaknya begini. Nah, itu akan membuat orang menjadi ragu. Kamu ini sendiri berarti tidak percaya dengan yang namanya cloud gitu. Tapi kita sekarang sedang mencoba merayu orang gitu kan. Nah itu pertama seperti itu. Dan yang kedua adalah jangan terlalu bernafsu untuk adopsi 100%. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahkan Pak Ferdi lebih awesome lagi mencari mana yang bisa stand alone Pak ya. Gitu. Tentukan mana yang bisa stand alone dulu gitu. Karena apa? Dengan seperti itu risknya akan semakin rendah. Kalau kita langsung di awal-awal langsung Bapak Ibu manajemen, ini biaya saya butuh 200 juta sebulan
semuanya yang ada di server sudah saya matikan ya Pak. Nah itu kan shock ya nanti. Kayak gitu ya. Kita lakukan secara bertahap dan kita tentukan mana yang risknya paling low, naikkan pelan-pelan ke sana gitu. Nah itu membuat orang akan menjadi lebih percaya diri, dan kita sendiri yang melakukan migrasi ini tadi juga lebih percaya diri gitu kan. Karena kan kalau kita langsung, bahasa Jawanya bedol desa gitu kan, langsung dari langsung dari data center on-prem langsung pindah semua, itu kan kita juga deg-degan juga gitu kan. Kita deg-degan, jelasin orangnya juga deg-degan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi usahakan kita kenal produk, dan kedua jangan terlalu nafsu. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Jadi seringkali kalau orang IT ini kan sebenarnya straightforward ya Pak ya, 1 atau 0 ya, mau enggak. Nah, ini mungkin perlu di pelan-pelan, kali ini negotiate-nya tuh rada panjang seperti itu yang tadi Pak Ferdi bilang. Nunggu calon mertua nanti mulai yakin gitu kan, baru tembak gitu. Iya betul Pak. Nah di sini ada Pak Hadi yang tadi ada raise hand juga, boleh dikasih. Oke, sudah kita kasih ini ya akses. Boleh Pak langsung ditanyakan? Halo, selamat siang Pak Ali, Pak Ferdi. Ya, selamat siang Pak. Ya, ada pertanyaan sih. Di antara tadi kan membahas masalah cloud itu ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah dari sebenarnya saya mau nanya untuk risk yang paling besar tuh yang mana di antara 3 itu? Terus cara kontrolnya gimana sih? Contoh misalkan saya memakai SaaS dulu nih, itu ada nggak tingkat security-nya? Terus ada levelingnya atau tidak? Terus juga PaaS juga sama, dan IaaS juga gitu. Ya, IaaS juga sama. Itu sih risk yang paling besar kalau kita mau menggunakan itu. Oke. Terus tadi gimana sih caranya meyakinkan bahwa misalkan saya mau pakai layanan cloud nih, saya mau pakai IaaS dulu, atau mau pakai PaaS dulu, atau mau pakai SaaS dulu. Itu cara meyakinkan gimana gitu. Kalau saya mau pakai SaaS dulu, itu keuntungan kerugiannya seperti apa, lalu saya pindah naik lagi tadi 1 level. Misalkan kita sudah bisa pakai di PaaS, baru pakai di IaaS-nya. Itu dari 3 tadi itu cara meyakinkan untuk misalkan saya lah mau pakai, itu kayak gimana sih gitu. Mulai dari risk-nya seperti apa, sampai keuntungannya seperti apa sih Pak. Ini saya tanya ke Pak Ali dulu deh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi. Jadi pertanyaan pertama adalah risk mana sih yang terbesar di antara IaaS, PaaS, dan SaaS ya? Risk yang terbesar adalah tentunya di IaaS Pak. Gitu. Karena apa sih yang membedakan IaaS, PaaS, dan SaaS gitu ya? Kalau kita menggunakan yang namanya SaaS, itu segala sesuatu sudah di-manage oleh provider. Jadi kita hanya memanfaatkan saja. Saya ambil contoh paling simpel, paling dekat ya Pak. Misalkan Google Mail, kita kan semua kan mayoritas pasti punya, bahkan seluruh orang di dunia punya yang namanya Google Mail. Nah, pada saat dia melakukan sebagai user dari Google Mail, dia tidak pernah pusing dengan yang namanya kehabisan storage, tidak pernah pusing dengan yang namanya kehabisan resource CPU, RAM, dan lain sebagainya, tidak pernah pusing yang namanya OS, upgrade, dan lain sebagainya, virus, dan kawan-kawan, karena semuanya sudah dihandle oleh provider. Nah, kemudian risk yang sedikit lebih tinggi adalah di sisi PaaS. Di sisi PaaS itu adalah aplikasinya, itu kita yang bangun sendiri, sehingga kebutuhan kita untuk mensecure aplikasi itu, membangun suatu aplikasi yang benar-benar comply dengan konsep CIA dari security, itu semuanya ada di tangan kita. Sedangkan di level platform, contoh platform kira-kira misalkan Linux gitu ya, platformnya misalkan, atau platformnya Windows gitu, itu paling gampang lah. Nah, itu semuanya dihandle oleh provider. Jadi kita sudah nggak pusing lagi dengan yang namanya upgrade, gitu kan, security patch, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah di IaaS. Di IaaS itu manajemen dari sisi OS level menuju ke application level itu semuanya ada di tangan kita. Dari sisi security-nya, dari sisi patching-nya, dari sisi production-nya, production support-nya, itu semua ada di tangan kita. Nah, dari sisi level virtual machine itu adalah di tangan provider. Gitu. Nah, jadi kita harus lebih banyak lagi yang harus kita urusin untuk bisa berjalan dengan normal.
Itu kalau bicara soal dari sisi level risk. Kemudian terkait pertanyaan kedua adalah untuk bagaimana meyakinkan Pak ya. Ya, bagaimana meyakinkan Pak? Kalau cara untuk meyakinkannya itu adalah sebetulnya kita harus lihat dulu dari sisi kebutuhan sih Pak. Dari sisi kebutuhan, apakah saya itu cocoknya untuk lari ke IAS atau PAS atau SAS itu. Nah, cara paling mudahnya itu seperti ini sih Pak. Cara paling mudahnya adalah kita meninventaris dulu kebutuhan. Kita menginventaris dulu kebutuhan, kemudian dari masing-masing kebutuhan itu kita bikin mappingnya. Untuk kebutuhan saya yang A, apakah ada SAS-nya? Untuk kebutuhan saya yang B, apakah ada SAS-nya? Kalau nggak ada, apakah ada PAS-nya? Dan lain-lain sebagainya. Itu kita mapping satu persatu. Dari mapping itu kita akhirnya jadi tahu peta kekuatan cloud provider itu seperti apa dan bagaimana kita nanti akan mengadopsinya. Ya, itu untuk membantu kita supaya kita bisa tahu saya itu harus adopsi yang mana. Loh, terus saya gimana caranya tahu melakukan mapping ya? Tadi seperti saya jelaskan di awal, yang namanya SAS itu adalah aplikasi siap pakai Pak. Gitu. Jadi kalau saya gambarkan adalah nasi goreng gitu ya Pak ya, itu sudah dimasak Pak. Jadi tinggal kita konsumsi saja, itu SAS. Sedangkan kalau yang namanya PAS, itu Bapak nasinya punya sendiri, tapi Bapak beli bumbunya Pak, bumbu jadinya, tinggal langsung dimasak gitu. Nah itu kira-kira pas seperti itu. Sedangkan kalau yang namanya SAS, Bapak belanja sendiri masing-masing bahan-bahannya, kok saya jadi bahas makanan ya? Oke, kira-kira seperti itu. Bahan-bahannya Bapak belanja sendiri dan racik sendiri untuk menjadi suatu nasi goreng. Gitu. Nah itu gambarannya adalah sesimpel itu sih Pak. Untuk lebih detailnya, kayaknya akan cukup makan waktu banyak ya. Nanti silakan Pak Hadi. Pak Hadi bisa nanti kita sharing session Pak. Siap Pak, siap. Bisa menjawab Pak so far? Bisa. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Iya. Pak Ferdi mungkin ada yang mau ditambahkan. Nanti akan dihubungi Bapak sama tim kita ya Pak untuk diskusi lebih lanjut. Boleh nanti diskusi lebih lanjut sama Pak Ali. Nanti akan sampaikan. Terima kasih. Ya, saya juga suka cari teman ngobrol kok Pak. Pak Ferdi tadi ada mau bicara apa Pak? Ya, saya hanya sharing aja sih pengalaman. Jadi kebetulan lagi saya untuk kerja vendor gitu ya. Jelas yang namanya IaaS pasti lebih sophisticated gitu ya. Proses pembangunannya juga lumayan dibanding SaaS gitu. Jadi kalau SaaS itu lebih kita cuma pingin apa sih gitu ya, dan mungkin vendor tuh semua yang akan memprovide. Dibanding IaaS kita akan lebih banyak mengakses dari sisi infrastrukturnya, dari sisi aplikasinya, dari sisi banyak yang di-assess. Cuma memang kalau misalnya SaaS itu sendiri juga banyak ada keterbatasannya sih ya. Jadi kalau misalnya kayak mungkin kalau kita istilahkan email lah, misalnya dari Google sendiri dia punya batasan 10 giga, ya udah tuh 10 giga kita nggak bisa melakukan extend gitu ya. Tapi kalau misalnya IaaS mungkin kita bisa extend dari sisi storage dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi kerugian sih semua tergantung daripada kebutuhan ya. Jadi dibilang ada yang rugi nggak? Ada yang rugi nggak? Ya nggak ada juga sih kalau rugi, tapi beresiko dan agak sedikit ribet gitu ya, quote-unquote agak sedikit ribet, udah pasti iya sih. Seperti itu. Mungkin nambahin aja dari Pak Ali tadi. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang paling high risk itu yang IaaS ya, karena belanja masing-masing ini kayak baru mau ke supermarket ya Pak Ali ya. Iya, di pasar ramai kan kena COVID gitu kan. Oke. Kita sekarang ada di kolom Q&A, ini dari Pak Jeffrey Dwiantoro. Apakah dari sisi manajemen atau corporate pernah ada concern mengenai security atau regulasi penggunaan teknologi cloud? Mengingat pernah ada beberapa kali terjadi kebocoran data yang bersifat masif beberapa tahun yang lalu, seperti kasus bocor data Apple iCloud, data breach global dari e-commerce, dan lain sebagainya. Dan bagaimana rekomendasi terbaik dari sisi IT? Oke, mungkin ini terkait security dan regulasi. Siapa yang kira-kira bisa bantu menjawab? Saya coba jawab sedikit ya Bu. Boleh. Security ini memang menantang sekali ya, terutama cyber security. Cyber security itu adalah
dunia yang sangat bagi saya sangat gelap. Walaupun sudah banyak nih standar-standar security yang sudah dicanangkan ya, seperti A, B, C dan bagaimana, tapi nyatanya bahkan level NASA pun kebobolan, bahkan level Pentagon pun kebobolan gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara security itu ya nggak jauh beda dengan polisi dengan maling ya. Malingnya selalu one step ahead gitu kan. Polisinya nemu cara nutup, malingnya keluar lagi gitu. Nah, ya security juga sama seperti itu. Nah, kalau tips dari saya, cara paling secure adalah yang bisa kita lakukan supaya tidak kejadian seperti yang terbaru, yang paling hot dari BPJS gitu ya. Gitu. Supaya tidak kejadian seperti itu, kita harus komitmen terhadap diri kita sendiri. Gitu. Komitmen itu bagaimana? Pertama adalah terhadap dari sisi kita internal pribadi, misalkan contoh password, jangan pakai password 2021 dong gitu tulisannya gitu kan. Gitu. Nah, itu kita juga misalkan kita buat suatu regulasi bagaimana kita menentukan password. Kita buat regulasi lagi bagaimana password itu harus di-reset dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hal paling simpel. Gitu. Jadi kita harus mempraktekkan tahapan-tahapan seperti itu secara disiplin dari sisi pribadi dan dari sisi instansinya kita. Dengan demikian, itu potensi untuk kebocoran itu akan menjadi lebih kecil. Karena kalau berdasarkan data statistik ya, Bapak Ibu bisa coba cek juga di internet banyak sih. 70% kebocoran itu adalah security breach ya. 70% security breach adalah disebabkan oleh internal employee kita sendiri. Nah, itu yang harus kita selalu jagain, itu the best yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang 30% tadi, kita mau nggak mau kita harus lakukan dengan cara polisi dan maling tadi. Gitu. Kita kejar-kejaran siapa yang lebih canggih, secara security-nya lebih canggih, dan secara malingnya juga lebih canggih gitu kan. Sekarang ini sudah banyak diterapkan menggunakan AI untuk memproteksi secara security. Tapi ternyata saya juga nemu hacking secara AI juga gitu. Waduh, ya ini sama-sama kuat-kuatan AI kan jadinya. Ya, gitu. Jadi kita lebih baik kuatkan di angka yang 70% tadi itu. Oke, siap. Dari Pak Ferdi ada yang mau ditambahin? Ya mungkin mirip sama yang Pak Ali bilang. Memang kalau misalnya kita ngomong masalah security nggak ada habisnya. Polisi maling, virus sama vaksin gitu ya. Virus nongol lagi gitu, patching baru segala macam. Tapi memang masalah security ini balik lagi ke people-nya sih, kalau dari saya juga ya menurut saya. Jadi kita mau secanggih apapun mengenai security, kalau memang dari sisi usernya itu juga tidak bisa memanage dengan baik gitu ya. Ya mungkin tadi Bapak bilang kayak apa namanya password dan sebagainya, ya celahnya makin besar lah. Celahnya makin besar, potensi makin besar, sehingga memang teknologi secanggih apapun pasti akan break juga jika tidak termanage dengan baik oleh orang ya, dari people-nya sendiri gitu ya. Jadi itu yang pertama. Dan kalau secara security cloud sendiri saya juga sempat ada concern lah, ini sharing aja ya. Saya juga sempat ada concern mengenai kebocoran data. Waktu itu kan kita taruh data di vendor gitu ya. Apakah data saya aman gitu kan? Tapi kalau misalnya kita lihat sih berdasarkan keterangan dari vendor itu sendiri gitu ya, bahwa oh enggak Pak, ini kita tidak akan sharing gitu. Kalau misalnya kita private memang tidak akan di-sharing, storage-nya dipisahin dan lain sebagainya gitu. Tapi juga ada yang sifatnya sharing secara physical, namun secara logical itu terpisah. Jadi saya nggak tahu, karena saya melihat dari sisi user gitu ya, apakah kebocoran data itu cukup besar atau enggak gitu. Cuman mungkin Pak Ali yang bisa jawab sih. Tapi ini juga jadi bahan diskusi sih. Sebesar apa sih resikonya gitu ya, kalau misalnya saya menaruh satu data di vendor gitu ya, dengan yang sifatnya sharing storage gitu ya, sharing storage, karena kita juga kan nggak tahu ya Pak ya, kita taruh itu data di vendor, dikelola oleh mereka, dan ya benar-benar kita kan nggak lihat, kita hanya lihat servisnya aja tuh. Nah itu sebesar apa juga saya mungkin bisa tanya ke Pak Ali nih, sebesar apa sih resikonya seperti itu kalau misalnya ada sharing secara sharing secara fisikal, namun sharing secara fisikal, secara logical terpisah seperti itu. Ya. Jadi nanya. Ya, dalam kita menempatkan data kita ya Pak,
dalam menempatkan data kita itu memang kita harus juga bijak dalam menentukan vendor gitu. Jadi kenapa di Ad-ins itu kita nggak mau bekerja sama dengan vendor-vendor yang bukan, bisa dibilang itu kita sekarang ini kejarnya top 4 gitu, top 4 dunia gitu kan. Di top 4 dunia itu kan untuk misalkan kita bicara cloud provider itu ada yang namanya pertama AWS, yang kedua Azure, yang ketiga Alibaba, dan yang keempat Google Cloud. Nah, kita fokus ke 4 ini. Karena apa? Karena kami untuk melakukan pemilihan vendor ini, kami selalu melihat terhadap sertifikasinya mereka. Bagaimana mereka menjaga identitinya customer, bagaimana mereka menjaga integritinya data, dan bagaimana mereka menjaga availability-nya data. Nah, itu pertama adalah kami melakukannya seperti itu. Nah, yang kedua, itu kami belum pernah juga percaya dengan vendor. Gitu. Walaupun mereka sudah top 4 nih, yang sudah nggak mungkin kejadian, tapi nyatanya AWS sempat kejadian. Waktu itu kalau nggak salah ingat 1 minggu down AWS. Gitu. Seluruh dunia lagi downnya, itu awesome sekali gitu. Nah, oleh karena itu kami harus mempunyai backup plan terhadap data kami, gitu. Terhadap data kami. Jadi akhirnya apa? Oh, ya nggak bisa. Data tetap harus kita backup secara manual. Kita tetap harus punya pegang fisiknya. Ini kesannya kayak jadul gitu ya Pak. Tapi ini memang paling sakti sih sekarang ini. Tetap paling sakti itu. Dimana data kita pegang, mungkin datanya bisa kita spread menjadi sekian gitu. Nah, kemudian itu adalah yang kedua ya. Kalau yang ketiganya adalah bagaimana kita diversifikasi Pak gitu. Jadi kami menerapkannya adalah dengan cara jangan menempatkan di satu pundi saja gitu, seperti kayak investasi gitu ya. Kita punya data, kita spread Pak. Kita melakukan dengan, kalau di istilah di terkenalnya itu emerging cloud gitu. Emerging cloud, 2 cloud provider kita gabungkan, kita datanya kita pecah gitu. Nah, itu cara-cara yang tersebut yang bisa kami lakukan untuk menurunkan tingkat resiko. Jadi kalau misalkan kita kan kalau konsepnya data center tier 4 tidak boleh menggunakan satu sumber listrik gitu kan. Nah, itu kita praktekkan juga untuk terhadap data-datanya kita Pak. Gitu, untuk menghindari risknya tadi. Kalau sekarang ditanya berapa besar sih Pak risknya? Jujur saya nggak bisa menjawab secara gamblang ya Pak ya. Karena saya belum pernah secara pribadi mengukur berapa besar sih risknya gitu. Tapi yang bisa saya lakukan sekarang adalah what is my best effort untuk seminimal mungkin risk itu terjadi. Itu sih yang bisa saya jawab. Ya, karena memang data loss prevention ini memang jadi salah satu bahasan yang menarik sih sebenarnya Pak ya. Lari lagi ke masalah integritas, apakah dari sisi vendor, dari sisi human dan lain sebagainya lah. Makanya memang nggak ada habisnya sih kalau kita bahas. Gitu. Cara gampang itu kalau kita punya contoh itu gini Pak. Misalkan data ada 4 kolom gitu ya Pak. 2 kolom taruh cloud A, 2 kolom taruh cloud B Pak. Gitu. Jadi begitu dia tanda kutip curi nih datanya, ya cuma dapat data setengah doang lah. Ya. Gitu. Possible mungkin ya. Oke, nah itu tadi tentang security-nya. Nah, jadi sebenarnya ini karena waktu kita sangat singkat ya, ternyata diskusinya menarik. Tapi waktu kita tinggal 5 menit nih Pak Ferdi, Pak Ali. Sedangkan di sini di kolom chat juga ada yang banyak pertanyaan tentang apakah benar-benar memungkinkan semua teknologi dapat berjalan. Lalu juga tadi yang regulasi kita belum sempat jawab ya, ada regulasi terkait OJK juga, lalu apakah memberikan solusi infra secara on-premise. Nah, untuk Bapak Ibu, terima kasih yang pertanyaannya sudah masuk. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan dihubungin oleh timnya dari panitia kita, dan kita akan coba atur waktu diskusi terpisah. Karena di sini tadi ada juga yang menanyakan tentang DRC. DRC ini sebenarnya satu topik sendiri lagi ya Pak Ali ya, tentang itu juga gede banget tuh topiknya tuh. Iya, itu lebih berat lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada Pak Wiko Ardianto, nanti kita akan hubungin Bapak untuk kita bisa diskusi 4 mata, I'm watching you, kalau kata di Avenger ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai DRC juga, begitu.
Nah, untuk penjadwalan, sebenarnya bukan untuk penjadwalan, tapi lebih kayak kita memberikan kesempatan, nanti disampaikan oleh Pak William. Jadi seperti tadi yang Pak Ferdi katakan ketika awal mau penerapan cloud di perusahaan, itu membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang, cukup detail, dan punya percaya diri untuk bisa mempresentasikan dengan baik ke atasan. Nah, untuk itu kita coba dengarkan apa yang Pak William mau sampaikan untuk bisa membantu Bapak Ibu melaksanakan penerapan e-cloud atau cloud teknologi di perusahaan Bapak Ibu. Silakan Pak William disampaikan. Ya, selamat sore ya, siang menjelang sore Bu Angel, terima kasih. Thank you special occasion dari Pak Ferdi, udah hadir juga hari ini, thank you juga dari Pak Ali. Memang tadi saya mencoba sedikit men-summary diskusi hari ini, menarik banget, karena hari ini kita punya 2 point of view, di mana salah satunya adalah dari Pak Ali sebagai vendor, provider IT solution, dan juga Pak Ferdi di mana posisinya sebagai pelaku bisnis langsung yang turun ke konsumen. Mungkin selama ini kita mikir, Pak, cloud ini belum pasti, banyak sekali tadi masih ada keraguan di masyarakat, cloud ini apa sih, binatang apa sih gitu. Tapi kenyataannya entity besar seperti perusahaan Pak Ferdi ini juga udah menjalankan dan sukses gitu menjalankan cloud. Sebenarnya kuncinya tadi saya kalau boleh sedikit mengutip ya Pak dari Pak Ferdi adalah mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang bisa stand alone dulu. Selalu tadi kata yang keluar adalah mulai dulu gitu. Ya memang benar sih gitu kan. Kalau misalkan kita nggak mulai, kita nggak coba, kita nggak willing buat explore, ya kita nggak akan tahu nih cloud ini seperti apa. Karena saya pribadi sendiri pun ngelihat perkembangan bisnis yang tadi kita bicarakan, ini tadi mungkin kalau beli server ya, tadi Mas Ferdi bilang, kalau beli server tuh sizingnya buat 5 tahun. Paling enggak 5 tahun paling dikit. Sekarang, Wak, ini sizingnya itu jangankan 5 tahun, 1 tahun udah berubah, 6 bulan udah bisa berubah. Pada saat kita kena hit sama COVID, semua orang mesti WFH, infrastruktur jadi tantangan pastinya. Fundamentalnya pekerjaan IT itu ada di infra sebenarnya. Maka dari itu, sekarang nih dengan kita quote unquote ya, mungkin saya bilang dipaksa buat WFH, dipaksa buat setiap hari Zoom. Mungkin kalau saya sebagai provider Zoom ya, Zoom juga kaget nih. Tadi usernya dikit, pas kena COVID, gede banget dia pasti nyediain gimana video streaming gini kan nggak mungkin kecil storage-nya. Pasti mereka juga tidak expect animo masyarakat akan secepat ini. Nah, jangan sampai nanti pelaku bisnis lainnya seperti Bapak Ibu yang hadir hari ini mengalami hal tersebut. Maka dari itu, menarik sekali tadi yang di-highlight Pak Ferdi, kita bisa mulai dari yang kecil dulu nih. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara mulainya? Apa sih yang add-ins bisa bantu? Nah, dari add-in sendiri, kita ada menyediakan satu paket untuk assessment. Kita akan kirimkan expertise kita, Pak Ali dan timnya, khusus untuk datang assessment ke tempat Bapak dan Ibu. Kita akan produce, kita akan berikan hasil assessment tersebut sehingga nanti kita bisa kasih suggestion. Pak, ada baiknya nih Bapak, bagian ini dulu yang kita jadikan cloud. Size-nya sekian, cost efisiensinya seperti ini. Saya akan dan tim akan bantu Bapak dan Ibu melakukan hal tersebut. Sehingga tadi ini mungkin Mas Ferdi nih yang begadang ngitungin cost ya Mas ya, biasa ditarik tuh TCO-nya 10 tahun kayak apa diproposin ke manajemen. Nah ini nanti kita yang akan bantu lakukan itu. Nah Bapak dan Ibu cukup daftar melalui nomor yang ada di layar atau email aja, dan ini terbatas untuk 5 perusahaan yang duluan, kita akan melakukan assessment dengan special price. Tapi tadi Pak Ali juga menarik nih, menawarkan, Pak, saya tapi nggak tahu nih assessment-nya, cuman pengen lanjut ngobrol Pak dari webinar ini, kita belum mau assessment sih, tapi pengen tahu lagi nih cloud-nya. Monggo Pak, hubungi kita, nanti saya akan bantu jadwalkan ketemu sama Pak Ali dan timnya. Kita ngobrol lebih lanjut Pak tentang cloud ini. Seperti itu. Mungkin hari ini yang saya bisa tawarkan spesialnya adalah itu. Semoga acara hari ini bermanfaat dan juga balik lagi kita pengen menghadapi tahun-tahun ke depan ini, tahun-tahun yang
penuh dengan ketidakpastian ini supaya kita bisa start lah. Mungkin dulu kita ngomong siapa sih yang mau pakai aplikasi dijemput sama orang naik ojek nggak dikenal, tapi nyatanya sekarang kita semua pakai. Dan perubahan itu hanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun menurut saya itu booming banget. Nah, jangan sampai nanti mulainya cloud sudah booming, kita baru jadi follower. Ya, saya juga pengen gitu pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia itu bisa moving forward lah, seperti mindset yang ada di luar juga. Seperti itu. Mungkin itu yang dari saya bisa sampaikan, Bu Angel. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Selamat sore. sore Pak William. Nah, jadi Bapak Ibu tadi ada 2 hal yang ditawarkan. Jadi untuk penanya nanti bisa langsung sharing, kita aturkan waktu dengan Pak William dan Pak Ali. Kalau yang itu masih free ya Pak William ya, kecuali nanti ketika kita sudah mulai menghitungkan topologinya, pengecekan infrastrukturnya, baru di situ kita bisa manfaatkan 5 perusahaan yang akan dapat harga spesial. Nah, ini di di detik-detik terakhir, mohon maaf kita akan telat mungkin sekitar 3 menit atau 15 lewat 5 menit, karena sekarang kita mau melakukan door prize. Jadi setiap kali acara kita akan selalu punya 2 door prize. Boleh dibantu? 2 orang pemenang door prize di ruang inovasi kali ini siapa yang akan beruntung? Silakan diputar. Dan ini hanya berlaku untuk peserta yang masih ada di room, yang sudah registrasi dan masih setia mengikuti sepanjang acara. Oke. Siapakah yang akan? Oke, Pak Agung Suryanto. Bapak Agung Suryanto, mohon diinfo apakah ada timnya? Karena kalau tidak ada, kita akan ulang. Apakah ada? Mohon dibantu dari panitia. Atau kalau ada Bapak Agung Suryanto, boleh raise hand. Silahkan di raise hand, Pak Agung, kalau ada. 3, 2, 1. Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah pemenang pertama untuk door prize hari ini? Bapak Syarifuddin Herdiansah. Untuk Bapak Syarifuddin, kalau masih ada boleh raise hand, Pak. Karena di sini mungkin namanya suka berbeda ya antara yang saat registrasi dengan on the spot. Oke, masih belum ada juga. Mungkin ini setelah registrasi berhalangan hadir begitu ya. Oke, boleh di-remove dan kita next. Ini justru yang masih setia, justru belum ada yang dapat. Bapak Wahyu Eko. Bapak Wahyu Eko, apakah ada? Dari panitia bisa dibantu apakah ada? Belum ada juga. Oke, next lagi. Pokoknya kita tidak boleh patah semangat. Kita cari terus sampai ada yang menang. Karena di sini masih ada yang menunggu itu sekitar hampir 50 peserta. Bapak Randi Darmawan. Ada, oke, sudah raise hand. Terima kasih Pak Randi Darmawan. Nanti akan dihubungin oleh tim kita. Kita cari satu lagi pemenangnya. Terima kasih Pak Randi sudah raise hand. Bapak Diki Dermawan. Oke. Bapak Diki, ada juga raise hand juga. Oke, terima kasih untuk Pak Diki Dermawan. Sesuai namanya Pak ya, karena Dermawan jadi hokinya dipakai hari ini. Oke, baik. Nah, itu dia tadi tidak terasa sudah 1 jam kita diskusi bersama mengenai cloud teknologi. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Ali Naga, terima kasih Pak Ferdi Wijarnako dari CIM Niaga. Kita semoga masih bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan ya Pak Ferdi ya. Terima kasih Bu Angelin, Pak Ali. Ya, thank you Pak Ferdi. Oke. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi adins juga.
Dan saya Angelin serta segenap kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat sore, sampai ketemu di ruang inovasi berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Thank you.